Selamat siang anak-anak. Siang. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau siap ya. Sudah, saya pasang dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan. Belum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa mulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Mihir. Oke, nanti hadir semua ya. Oke, baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa kemarin? Memandikan dan mengkafani jenazah. Di mana untuk jenazah laki-laki kain kafannya berapa lapis? 3. Kalau perempuan? 5. Ya, awas jangan tukar. Kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5. Baik, kemarin sudah ada yang mengirimkan video tugasnya. Ya, kita akan coba lihat tayangan videonya. Perhatikan baik-baik. Kira-kira ada yang keliru ataukah sudah sesuai? Oh, diomelin. Baik, ketika kita mengkafani seharusnya kita harus menyediakan beberapa bahannya. Pertama, cawat. Cawat itu untuk menutup kelamin jenazah. Ya, mau laki-laki perempuan harus ada cawatnya. Kemudian ada sarung juga. Kemudian nanti ada kerudung kalau buat perempuan, kalau misalkan buat laki-laki berarti sorban. Kalau ini langsung dibungkus aja. Tidak ada pemasangan cawat dan lain sebagainya. Dikurutin. Baik, tapi kalau kita lihat ya sudah bisa berarti ya dalam hal untuk mengkafani jenazah. Mungkin cuma urutannya dan beberapa bahan untuk mengkafaninya mungkin masih kurang. Tidak apa-apa. Proses selanjutnya dalam penyelenggaraan jenazah adalah menyolatkan dan menguburkan. Jadi setelah jenazah dimandikan, kemudian sudah beres dikafani, langkah selanjutnya si jenazah harus disolatkan. Oke, kira-kira ada yang sudah pernah ikut sholat jenazah belum? Sudah. Oke, siapa saja? Oke, kapan ikut nyolatinnya? Udah lama. Dapat amplop? Dapat. Oke, baik. Berarti rata-rata sudah ya yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin secara adat istiadat belum pernah ada yang namanya ikut sholat jenazah. Jadi kita nanti melihat tayangan video terkait dengan mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kalian berdiskusi terkait masalah apa yang ada di video tersebut. Kemudian kembali lagi untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang ada di video tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di LKEDB. Sudah dipahami? Sudah ya. Silakan langsung bertemu dengan kelompoknya masing-masing, membuat kelompoknya masing-masing.
Bagi dua nggak apa-apa. Ada 4 kelompok kan? Oke, udah ya, sudah terbentuk. Oke, baik. Ini saya bagikan terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya. Berarti untuk urutannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Silakan ditulis dulu nama kelompok dan anggotanya. Nanti kita akan langsung melihat tayangan video terkait permasalahan tentang mensuratkan dan menentukan jenazah. Baik, perhatikan ini video yang pertama terkait dengan mensolatkan jenazah. Kira-kira apakah sama dengan yang pernah kalian lakukan setelah jenazah atau ada yang berbeda? Oke, selanjutnya video yang kedua terkait dengan penguburan. Oke, sudah ya. Baik, menurut kalian dari dua video barusan menyolatkan dan menguburkan jenazahnya sama nggak kayak seperti jenazah yang biasa? Beda. Kira-kira udah sesuai syariat Islam tuh? Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu berarti sekarang tugas kalian adalah menyelidiki video tersebut. Kira-kira harusnya seperti apa dan temukan dulu masalahnya apa. Ya, kemudian baru silakan untuk memecahkan masalah tersebut dan jawab juga pertanyaan yang ada di LKPD. Di situ ada 4 pertanyaan kalau tidak salah. Silakan didiskusikan untuk menjawab dari keempat pertanyaan tersebut. Silakan dimulai saja diskusinya. Berarti kita kasih waktu. Baik, untuk waktu diskusinya 30 menit aja ya. Oke, silakan dimulai. Ya, langsung di LKPD-nya aja. Tata cara. Tata cara. Itu langsung dikubur.
Kan ini di sini cuma ada jelasan doang pendapat kita, berarti pendapat kita cuma 2, ya udah terus nomor 2. Oke, sudah sampai nomor berapa? Nomor 3. Ini udah sampai nomor berapa? Baru 1. Cuma 6 soalnya juga. Baik, waktunya sudah selesai. Silakan kelompok yang akan maju terlebih dahulu dari kelompok mana? Oke, kelompok 4 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan soal dari LKPD. Nama saya Naila Julianti. Nama saya Kasmi. Nama saya Nadia. Pertanyaan pertama dibacakan oleh Nani. Setelah menyimak sholat jenazah pada peristiwa tersebut, apakah sholat jenazah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Coba mengemukakan pendapatmu. Tidak, karena seharusnya menyolatkan di musola atau di masjid terdekat. Kalaupun tidak ada musola atau masjid, pasti disolatkan di rumah dekat, tidak di pemakaman. Nomor 2. Carilah dan amati video tentang mensolatkan jenazah. Apakah ada dalil terkait dengan mensolatkan jenazah? Tulislah dalil tersebut, kemudian simpulkan menjalankan ketentuan dan tata cara mensolatkan jenazah sesuai syariat Islam. Tidaklah seorang muslim mati lalu disolatkan oleh kebiasaan kaum muslimin, melainkan doa mereka akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jawabannya yaitu apabila Nabi SAW telah selesai dari menguburkan mayit, beliau berkata, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 4. Baik, selanjutnya kelompok yang mana mau presentasi? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 kami presentasikan jawaban dari LKPD yang digunakan di sini. Yang pertama, anggotanya Saya dari sekarang kita. saya Nafian Bintang Suranati. Perbedaannya terletak pada niat, doa, dan letak imam saat memimpin Nabi sholat jenazah juga berbeda. Perbedaannya yaitu jika jenazah laki-laki sejajar dengan kepala mayat, jika jenazah perempuan sejajar dengan kedua kaki mayat. Artinya, ya Allah ampunilah dan rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri pos untuk kelompok 3. Baik, sudah 2 kelompok yang sudah maju. Silakan dari kelompok mana lagi?
silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah yang kita dapat yaitu memperoleh pahala besar, menunjukkan rasa tauhid dengan yang tinggi, diantaranya sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai ungkapan bela sungkawa. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apakah jenazah janin juga harus disolatkan? Jelaskan menurut pendapat kalian. Janin yang belum sampai usia 4 bulan artinya belum jadi manusia. Jadi janin yang dihentikan sebelum 4 bulan tidak perlu dimandikan dan dihentikan. Tidak perlu disolatkan. Ada lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, dari semua kelompok yang tampil sudah bagus ya, dan dari pertanyaannya pun sudah terjawab semua. Mungkin ada beberapa hal yang harus Bapak sendiri tambahkan. Baik, kalau kita lihat di video yang pertama itu terkait dengan mensolatkan jenazah. Kemungkinan ini jenazahnya jenazah COVID. Tadi ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa harusnya jenazah disolatkan di masjid. Cuma mungkin karena lagi masa pandemi tidak memungkinkan untuk disolatkan di masjid, makanya dia nyolatinnya sebelum si mayit dikuburkan. Tapi ada yang keliru. Apa yang kelirunya? Yaitu menggunakan ruku. Kalau kalian simak dengan jelas, itu imam pada video tersebut itu menggunakan ruku. Padahal sebetulnya dalam sholat jenazah tidak ada ruku. Dalam sholat jenazah hanya 4 kali takbir. Setelah itu baru salam. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada beberapa video terkait dengan mensolatkan dan menguburkan jenazah. Silakan disimak baik-baik. Hanya 3 menit. khairan min zawji wa adkhilhul jannata. Oke, langsung tangan yang keempat. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu sholat jenazah. Nah, sekarang kita coba simak menguburkan. Jenazah dan menguburkannya. Dianjurkan memikul jenazah dari 4 sisi di atas pundak. Disunatkan membawa jenazah dengan segera, tidak terburu-buru. Jangan lari-larian ya. Orang yang Enggak sebisa-bisa juga. sebelum jenazah diletakkan di tanah. Karena seperti itulah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya setiap kaum muslim yang hadir berdoa setelah jenazah dikuburkan. Oke, baik. Kita sudah dipahami materi tentang mensolatkan dan menguburkan. Bisa diterapkan ya nanti ketika ada saudaranya yang meninggal, kita mengikuti dari awal sampai akhir. Biar pahalanya juga dapat lebih besar. Baik, kira-kira ada yang belum dipahami? Kalau misalkan ada yang belum dipahami, silakan nanti
dipelajari lebih lagi materi yang ada, entah itu di buku paket ataupun nanti boleh minta link atau videonya ya, video YouTube nanti saya share di grup WhatsApp. Dalam pengurusan jenazah itu sudah melewati rangkaian beberapa proses, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, baru kemudian terakhir menguburkan. Intinya adalah kita harus senantiasa membantu saudara kita yang memang terkena musibah. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa ketika ada yang meninggal, usahakan kita jangan sampai makan dan minum di tempat musibah tersebut. Sebelumnya disiapkan dulu, kita akan melakukan tes. Siapkan kertas 1 lembar. Ada tes ya, 5 soal PG dan 2 soal esai. 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Untuk pembelajaran hari ini demikian. Nanti kita akan lanjut lagi ke pertemuan selanjutnya tentang takziah dan ziarah kubur. Silakan nanti di rumah kerjakan tugasnya untuk membuat video mensolatkan jenazah. Nanti tinggal dipilih ya. Ini ada 4 kelompok, tinggal dipilih. Berarti ada yang menyolatkan jenazah laki-laki, ada yang menyolatkan jenazah perempuan, ada yang menyolatkan jenazah anak laki-laki, dan jenazah anak perempuan. Paham ya? Baik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.